belajar chapter baru tentang perpajakan, namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu membahas beberapa soal yang kemarin kalian banyak kurang maksimal ngerjainnya. Saya share screen. Ini kemarin soal esai nomor 2 apa 3 gitu ya. Jadi di sini saya memerintahkan untuk kalian mencari jenis belanja daerah menurut urusan pemerintah dan jenis belanja daerah berdasarkan kelompok belanja ya. Baik, kemarin banyak yang salah di sini ya. Kalian cuma menjawab belanja wajib sama belanja pilihan. Jadi jenis belanja daerah yang berdasarkan urusan pemerintahan itu ada dikelompokkan menjadi belanja urusan wajib sama belanja urusan pemerintahan. Kalau belanja urusan wajib itu kemarin berarti belanja yang diprioritaskan, harus ada dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Yang pertama yaitu tentang kesejahteraan masyarakat ya, tentunya tentang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sama perumahan rakyat. Dan ada yang berdasarkan urusan pilihan, di mana di sini belanja sektor-sektor potensial. Contohnya belanja di sektor pertanian, kemudian kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Yang kedua yaitu belanja urusan pemerintah. Nah ini, belanja urusan pemerintah ini belanja yang didasarkan oleh program pembangunan dari pemerintahan tersebut. Misal saya contohkan di Gresik ya. Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik lagi memiliki program pembangunan pengentasan buta huruf gitu. Berarti salah satu belanja pemerintah di sana yaitu yang ditingkatkan yaitu urusan pendidikannya, misal dengan membangun sanggar kegiatan belajar untuk masyarakat, kemudian pemberian bantuan untuk pendidikan mereka gitu, dan lain-lain. Dan ini bisa ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, tergantung apakah dia program ini adalah program pemerintah pusat atau program pemerintah daerah atau program strategis. Kalau program strategis itu bisa dilakukan dengan pembiayaan bersama pusat dan pemerintah daerah. Contohnya, kalian pernah dengar sirkuit Mandalika, teman-teman? Yang di NTB? Pernah. Ya. Jadi NTB itu kan dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang akan menjadi Bali baru gitu. Kan sekarang Pulau Bali itu salah satu yang penyumbang devisa terbesar Indonesia ya. Salah satunya yang ingin dikembangkan dari sektor pariwisata yaitu di Nusa Tenggara Barat, yaitu di daerah Mandalika. Di sana kemudian dibangun sirkuit Mandalika dan ini menjadi program pembangunan yang strategis. Makanya di sana juga pembiayaannya dilakukan oleh dua, pemerintah pusat dan daerah. Gitu.
Yang kedua, oke. Ini belanja daerah menurut kelompok belanja ini kemarin masih banyak yang ini ya bingung. Ada yang beberapa kali chat saya. Sebenarnya ini yang kita pernah bahas juga, tapi saya nggak menunjukkan bahwa itu belanja daerah yang didasarkan oleh kelompok, tapi langsung saya bagikan kelompok belanja tidak langsung sama belanja langsung gitu ya. Jadi kalau menurut kelompok belanja itu ada 2, belanja tidak langsung sama belanja langsung. Nah, berarti kalau belanja langsung ya dia salah satu yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Kalau tidak langsung berarti dia nggak langsung, bahkan nggak diadakan pun nggak apa-apa gitu. Atau jumlahnya nggak ditetapkan secara tepat juga nggak apa-apa. Kalau yang ini, yang langsung ini harus ditetapkan secara tepat dan harus ada di APBD gitu. Sama kemarin ada satu lagi yang saya agak gemes teman-teman. Saya mau tanya ke siapa ya? Nah, ke Fawais deh. Fawais, saya mau tanya, otonomi khusus sama dana otonomi khusus sama apa beda, Is? Beda. Beda ya? Kamu kemarin jawabnya apa, Is? Sama. Ya, Lupa saya jawaban kemarin. sebagian besar kalian menjawab dana otonomi khusus itu otonomi yang diberikan secara khusus kepada daerah ya. Sebenarnya dana otonomi khusus ya jelas dong. Itu kan kalau ngomong dana berarti terkait dengan aspek keuangan ya. Berarti dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan secara khusus untuk menjalankan kegiatan sorry saya agak lupa. Kegiatan suatu daerah yang dia diberikan otonomi khusus gitu. Misal contohnya ya, dana otonomi khusus itu enggak semuanya daerah dapat. Yang mereka dikasih dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat itu daerah-daerah atau provinsi yang dia memiliki otonomi khusus dan diatur oleh undang-undang gitu. Contohnya daerah istimewa Yogyakarta, dia mendapatkan dana otonomi khusus namanya dana keistimewaan. Dia diberikan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan kekhususannya itu. Salah satunya kan kalau daerah istimewa Yogyakarta kan dia diberikan otonomi khusus untuk menjaga kebudayaan Jawa. Makanya diberikan transfer ke pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk melakukan kebijakan terkait kekhususan daerah tersebut. Contoh lagi Papua dan Papua Barat ya. Nah, Papua dan Papua Barat itu juga daerah yang diberikan otonomi khusus karena salah satu bentuk dari penyelesaian konflik gitu. Kalian yang pernah dengar konflik apa ya yang pernah terjadi di Papua dan Papua Barat? Ada yang bisa menjawab? Gerakan Papua Merdeka. Ya, Gerakan Papua Merdeka. Gerakan Papua Merdeka dan itu kan sering terjadi konflik gitu ya. Akhirnya dari pemerintah pusat memberikan otonomi khusus di sana untuk membuat apa ya? Ibaratnya itu menyelesaikan secara diplomatis gitu. Jadi diberikan kekuasaan khusus, diberikan otonomi khusus. Akhirnya kan di Papua juga ada Partai Papua dan lain-lain. Nah, di sana dikasih dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan kekhususannya itu. Jadi nggak semua daerah yang ada di Indonesia ini dapat otonomi khusus itu. Kayak itu ya.
beberapa jawaban dari soal kemarin yang saya anggap kalian masih kurang benar. Jadi ini pembetulannya. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar lebih dahulu ke chapter selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang perpajakan, di mana perpajakan ini adalah salah satu bentuk dari pendapatan negara ya. Kemarin ada yang masih ingat saya pernah bilang pendapatan perpajakan ini berapa persen dari APBN kita? Ada yang bisa menjawab? Adisti, berapa Adisti? Apa Ustadz? Pendapatan pajak kita di Indonesia ini menyumbang berapa persen dari APBN? Astagfirullahaladzim. Piro ya? Saya kemarin udah saya berkali-kali ngomong loh ini. Ada yang bisa menjawab? Alfi mungkin? 80. Ya, around 80 ya. 80 jelek banget. Menyumbang sekitar 70 sampai 80% dari APBN kita. Berarti perpajakan ini sangat dominan ya dalam proporsi pendapatan negara kita, sehingga peran pembayar pajak ini sangat menentukan bagaimana pembiayaan pembangunan kita ke depan. Coba ini pelajaran SD bahkan SMP pernah dibahas dengan definisi yang dari sederhana sampai yang sangat baku gitu. Ada yang bisa mendefinisikan secara bahasa kalian nggak? Apa itu pajak? Coba dijawab. Yang bisa menjawab? Saya Ustadz. Ya, apa aja? Penarikan uang untuk kebutuhan negara. Penarikan uang untuk kebutuhan negara. Ada yang bisa menjawab lagi? Tadi dari pajak, Ustaz. Gimana? Jun, apa Jun? Arti dari pajak. Iya. Ya, pengertian pajak. Pajak itu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Ya, benar. Tadi Alda menjawab pajak itu penarikan dari rakyat untuk negara. Kemudian Arjuna iuran wajib ya dari rakyat untuk negara. Ada yang jawab lagi, satu orang lagi deh. Siapa? Raisa? Raisa? Bisa mendefinisikan atau mengartikan secara Pajak. Ya. Salah satu sumber pendapatan negara Ya. yang nantinya akan digunakan kepentingan umum. Dari jawaban teman-teman kalian bertiga tadi itu jawaban secara umum ya teman-teman, dan itu benar. Namun nanti ada
definisi tersendiri dari pajak itu berdasarkan APBN. Namun sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan ke kalian video tentang pajak ya. Coba share. Slide saya sudah terlihat ini videonya. Kelihatan. Oke. Sudah, Ustaz. Saya Sudah Oke. sudah kelihatan. Ya. Nggak ada suaranya, Ustaz. Atau memang nggak bersuara, Ustaz? Nggak ada suaranya, Ustaz. Nggak ada suaranya, serius? Dari tadi, Ustaz. Nggak ada Iya. Ustaz. Oh iya, di saya udah ada suaranya, saudara. Di sini nggak ada. Teman-teman nggak ada yang bilang, Rek, nggak ada suaranya. Iya, saya kirain Saya aja. kira ini, Ustaz. Apa memang nggak ada suaranya? Tapi kok diem aja? Iya, harusnya ada, cuy. Oke deh. Jadi itu tadi sebenarnya video tentang ini ya, kampanye tentang pajak gitu. Lalu saya kembalikan. Oke. Jadi kita lanjutkan saja. Kalau gitu berhubung tadi suaranya nggak kedengeran. Aku tak repot aja. Aku jember. Jadi pajak itu merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, teman-teman. Nah, dia dilakukan dipungut pajak itu karena salah satunya yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Selain itu memang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Tentunya ketika kita sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak gitu. Dan di sini dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Nomor 8 tahun 2007 gitu. Mana di sini didefinisikan pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi yang bayar pajak itu
seseorang atau badan. Badan itu apa? Contoh perusahaan, kemudian yayasan, lembaga-lembaga non-profit gitu, dan lain-lain. Yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian dia digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, di sini saya garis bawahi beberapa poin penting. Jadi pajak itu kontribusi wajib masyarakat kepada negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia atau maupun orang-orang negara lain kepada negaranya itu diwajibkan untuk membayar pajak untuk membantu pembiayaan pembangunan negara tersebut. Di mana-mana di negara maju pun kontribusi pajak itu sangat tinggi dibandingkan dengan kontribusi sumber pendapatan lainnya gitu. Kalau di Indonesia tadi kan di antara 70% sampai 80%. Sekitar 70-80% gitu. Dan di negara-negara lain pun juga demikian. Di sana juga pajaknya merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar kontribusinya. Bahkan kalau di negara maju ya, di negara maju karena mereka pendapatan orangnya itu besar, maka pengenaan pajaknya juga semakin besar, teman-teman. Jadi tiap periode, tiap tahun itu kita yang udah memenuhi syarat wajib pajak itu mengisi namanya surat pajak terhutang. Dan di sana kita diwajibkan untuk membayar kepada lembaga pajak tersebut, gitu, Dirjen Pajak ya. Kemudian oleh orang-orang atau badan, orang pribadi atau badan. Jadi misal nanti si Ibadil kerja, kemudian pendapatannya ternyata sudah memenuhi syarat untuk harus membayar pajak, maka kalau Ibad nggak membayar pajak, berarti dia termasuk yang melanggar ketentuan undang-undang gitu. Makanya kalau kalian pernah dengar di sekitar tahun 2018 kalian masih SMP ya, anak-anak? Iya nggak sih? Iya, masih SMP. Iya, masih SMP ya. Nah, ada namanya kemarin tuh di tahun 2018 ada namanya tax amnesty. Tahun 2018 itu ada namanya tax amnesty. Tax amnesty apa artinya? Ini bahasa Inggris. Amnesty apa amnesty? Amnesty itu pengampunan ya. Jadi ada pengampunan pajak. Nah, ini adalah salah satu kebijakan pemerintah di mana kan banyak orang-orang atau badan yang dia melakukan penunggakan pajak gitu. Dia nggak mau bayar pajak sesuai tagihannya di tahun tertentu. Nah, di tahun 2018 itu pemerintah melakukan pengampunan pajak. Dia dikasih, kalau kamu mau bayar pajakmu, kita akan kasih kortingan, kasih diskon gitu lah, bahasa entengnya. Dikasih diskon biar biaya bayarnya itu nggak sesuai sama yang ditagihkan. Karena itu kan sebenarnya udah terutang dan nggak bisa ditagih. Kalau dia mau bayar di tahun 2018 kemarin, itu dia dikasihkan
pengampunan pajak. Dia bayarnya nggak harus sesuai sama total yang dia utang, namun ada potongan-potongan tertentu gitu. Nah, ini sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menarik uang pajak dari masyarakat yang terhutang. Jadi tadi yang harus membayar pajak atau wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan ya. Kemudian yang digarisbawahi lagi, pajak itu tidak memberikan imbalan secara langsung. Ada yang bisa menangkap maksud dari kalimat ini? Ada yang bisa menangkap dari maksud kalimat ini? Enggak, Ustadz. Kali aja ya. Oke, maksudnya apa? Jadi coba saya contohkan, misal Alda punya duit, kemudian Alda beli apa ya, sekarang yang lagi booming itu hotang. Hotang tahu hotang? Kentang yang dibalut. Tahu. Hotang. Ya. Misal Alda punya duit, kemudian Alda beli hotang. Maka uang yang dia kasih tadi kan langsung berdampak ke Alda ya. Alda langsung dapat hutang dan bisa langsung dia makan gitu. Nah, sedangkan pajak itu kan orangnya mengeluarkan duit. Orangnya bayar ke pemerintah, berarti orangnya mengeluarkan uang mereka. Nah, tapi orang itu nggak langsung dapat dampaknya. Pemerintah nggak ngasih secara langsung yang dia dapat, misal pemerintah ngasih permen atau ngasih kue gitu, nggak kayak gitu kan, melainkan itu nanti dampaknya nggak langsung dirasakan, dampaknya baru bisa dirasakan ketika pembangunan berjalan, misal uangnya dipakai untuk benerin jalan di provinsi-provinsi terdalam, kemudian dibuat bangun jembatan, dibuat bangun jalan tol gitu. Itu nanti baru terasa manfaatnya. Kemudian dibuat untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat gitu, kayak bidik misi, kemudian LPDP sekarang dan lain-lain. Jadi dia imbalannya itu nggak bisa dirasakan secara langsung. Contoh, saya kasih contohnya aja ya. Contoh hasil pajak yang digunakan baru terasa ketika masyarakat ya, kayak gitu ya, yang dimaksud tidak mendapatkan imbalan secara langsung itu. Oke, dari pengertian pajak ini ada yang ditanyakan, anak-anak? Enggak usah. Oke. Sebelum ke slide selanjutnya, jadi sorry sebentar. Pajak ini kan ada dibagi dua ya. Pajak dari pemerintah pusat dan pajak daerah. Kemarin di waktu kita membahas APBN, kita udah bahas beberapa
jenis-jenis pajak yang dia masuk ke pendapatan pusat, yang dia masuk ke pendapatan daerah. Coba ada yang masih ingat, Maya? Pajak yang dia termasuk pajak pemerintah pusat apa, Mai? Pajak pusat, ada yang tahu contohnya apa? PPH, PPN, PPH, PPN, PN, sama apa ya? pajak bumi. Pajak bumi bangunan sekarang udah masuk daerah, teman-teman. Oh, maksudnya. Ya. Pajak PPNBM, PPNBM. Pajak pertambahan nilai untuk barang mewah ya. Kalau daerah ini tadi ada PBB, tapi PBB daerah ini dibagi dengan pusat ya, jadi nggak semuanya masuk ke daerah, tapi ada persenan untuk pusat juga. PBB, kemudian pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, tanah juga ada pajaknya, Ustaz. apa? Tanah. Tanah itu masuk PBB, pajak bumi dan bangunan, gitu ya.